Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di kelas pra internasional di Fakultas Hukum bersama mahasiswa Fakultas Hukum semester 2. Mereka semangat. Ada yang sudah saya ajar waktu semester 1 ya, bahasa Inggris sih. Kemudian ini kelas pra internasional, bahasanya digunakan bilingual ya, bilingual, dwibahasa. Jadi bahasa Inggris ya kan, bahasa Indonesia. Biasa kalau salam juga 3 bahasa, bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini saya ajarkan mata kuliah apa? What's the class? Karakter Education, Anti Corruption. Ya. Ada berapa jumlah mahasiswa ini? Ada sekitar berapa? 20-an ya. Memang internasional kelas itu tidak saya dari S1 pertukaran mahasiswa ke Australia, S2, S3. Jadi saya di perguruan tinggi mahasiswa internasional karena dari S1 saya pertukaran pemuda kan, mahasiswa. Kemudian saya S2, S3 dan di S3 saya kuliah di sana fakultas digabung. Saya kuliah di bawah Faculty of Education, Humanity, Law and Theology. Fakultas saya Fakultas Hukum, Pendidikan, Humaniora, dan Agama, Teologi. Kalau di sini kan fakultasnya banyak, dipisah-pisah. Jadi saya punya dekan Fakultas Hukum di sana, waktu S2, S3. Ini saya presentasi, ada PowerPoint. Pada hari ini kontrak ya. Oke, yang saya mau kasih kuis dulu, ya, jangan ragu. Nah ini Anda juga go internasional kalau masuk di channel YouTube saya atau di TikTok saya kan, sudah ribuan followers. Tidak lama lagi jutaan, tapi tidak akan menyanyi Atta Halilintar. Kalah, ya sih bang. Yang lain? Karakternya ya. Ada yang pendiam, ada yang talkative, ada yang sangat aktif ya. Oke, pertanyaannya, what is character education and why is it important? Kenapa? Apa itu pendidikan karakter? Ya. Dan kenapa pendidikan karakter itu sangat penting? Ada yang bisa jawab? Bisa googling, tapi paraphrase. Tahu paraphrase? Orang di luar negeri sudah ini diajarkan paraphrasing. Ya, paraphrasing dia pakai bahasanya sendiri, dia pahami apa yang dia baca. Ya, yes, what's your name? Siapa nama? Iya, tolong keras-keras. Jadi, pendidikan karakter itu bisa melatih pikiran, perilaku serta budi pekerti dari karakternya kita sendiri. Jadi bisa meningkatkan atau mengembangkan pikiran perilakunya kita. Contohnya kayak dari orang yang pendiam bisa jadi lebih aktif. Ya. Ya. Jadi istilah biasa temanku bilang dari sifat yang televisi rusak. Tahu televisi rusak? Ada gambar tidak ada suara. Maksudnya orang Gorontalo dan orang Bol bilang pondiam dialeknya. Ya. Kepada seseorang untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik untuk menunjang kehidupan ke depannya. Mengapa itu penting? Karena dunia ke depannya memerlukan seseorang yang beretika lebih baik, yang beretika baik. Terima kasih. Oke, very good. Siapa? What's your name? My name is Muhammad Yahya. Oke, bagus sekali. Inisiatif? Ya. Alright. Ya. Jadi itu semua adalah yang dikatakan introduction to the concept of character education and anti-corruption. Jadi ini konsep ini terkait dengan ya pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi. Jadi termasuk forgiveness, generosity,
attentiveness, gratefulness, responsibility, compassion, itu semua ya. Discernment, apa discernment? Yang tadi, discernment yang sebelah kiri atas, apa itu konsepnya? Discernment, mengambil keputusan dengan bijak. Ada kan ceroboh, orang buat keputusan yang ceroboh, itu tidak discernment. Ya. Itu salah satu discernment dalam pendidikan karakter. Ya, sebelah kiri ujungnya discernment. Itu. Jadi ada materinya, sebagian ada saya akan kirim, ada cukup banyak, Anda tidak perlu beli. Karena materinya kebanyakan soft copy ya. Electronic file. Dan banyak materi saya, bahan kuliah dari jurnal. Kenapa saya ambil jurnal di samping buku e-book? Karena dengan jurnal adalah temuan terbaru ya, the most recent findings. Kalau kita pakai buku biasa yang sudah 10 tahun, 15, 20 tahun baru sampai ke kita. Kalau jurnal hasil temuan terbaru ya, dan banyak teori. Jadi insya Allah saya sudah banyak download jurnal ya dan buku untuk materi. Insya Allah saya akan bagi-bagikan ke kalian gratis untuk bahan kuliah. Di samping ada PowerPoint ya. Nanti materinya kalian bisa download dan nanti saya akan kirim materinya di grup ya. Saya akan kirim atau kalian bisa ambil dari Google Drive saya. Nanti saya kirimkan link Google Drive saya ya. Tinggal melihat konteks apakah lewat Google Drive atau ya mungkin tugas-tugas juga lewat Google Drive kan. Ya. Sekarang era digital ya, semua serba digital. Kita tidak perlu lagi repot-repot. Anda bayangkan generasi kami, Anda Gen Z, generasi Gen Z, istilahnya, generasi Z. Anda sudah dimanja dengan teknologi digital. Kami dulu masih pakai mesin ketik. Saya S2 baru dapat komputer, itu juga komputer generasi pertama ya. Masih peku-peku. Sekarang kalian enak sekali, semua serba online. Bukan cuma materi tapi makanan juga bisa online. Now there's a quiz. I would like to know from you students, what is corruption? Can anybody explain dalam bahasa Indonesia kalau tidak bisa bahasa Inggris? Bisa jelaskan apa itu konsep? Apa yang dimaksud dengan? Ya, silakan. What's your name? Siapa namanya? Iya, tolong dijelaskan apa definisi dari sebuah tindakan di mana atasan-atasan itu yang memiliki jabatan maupun tidak, mereka menyalahgunakan jabatan mereka untuk mendapatkan yang bukan hak mereka. Iya, itu abuse of power ya. Jadi wewenang kekuasaan menyalahgunakan itu ya. Termasuk juga apalagi ya, ada istilah konsep apa yang sering kita dengar, slogan jargon gratifikasi ya. Itu yang paling sangat sering kan. Yang Anda sering lihat laundry di mana-mana. Tapi yang sering Anda dengar juga money laundering. Anda bingung kenapa uang mau dicuci, apa kotor itu uang atau apa itu konsep masuk juga korupsi, money laundering. Ya, money laundering ya. Pencucian uang karena uang dari hasil perbuatan kotor. Ya, mau dikasih bersih. Supaya tidak bersih kan? Tidak. Ya. Hasil kejahatan jadi bersih melalui ya pencucian uang, money laundering. Dan beberapa jenis korupsi. Ya, ada bribery ya, suap menyuap, bribery, gratification, kan, ya, nepotisme itu ada yang saya kirim ya, ada termasuk, ya pemerasan, apa biasa istilahnya di situ di luar negeri, termasuk blackmail ya, apa? Ya, right. Ya, betul sekali. Bagus. Penggelapan, apa tadi? Penggelapan. Apa tadi ngomong?
Jasmine? Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa yang bertanya? Apa pertanyaan Anda? Ya, baik, terima kasih Pak. Nama saya Raffi Krisna Bayu. Baik, pertanyaan saya, tadi teman saya berpendapat bahwa karakter itu adalah sesuatu yang ada dalam diri seseorang. Nah, sejauh ini pemahaman saya tentang karakter Pak, bahwa karakter itu adalah sesuatu yang ditanamkan. Artinya bahwa salah satu hal yang mempengaruhi karakter itu adalah lingkungan seseorang. Nah, berarti di sini bahwa karakter itu sebenarnya tidak ada sejak dia lahir. Tidak ada orang yang dia sudah jahat dari dia lahir, Pak. Tapi seperti saya katakan dari lingkungannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, saya sering merasa heran mengapa di Indonesia ini banyak orang yang mohon maaf bisa dikatakan memiliki karakter yang kurang baik, Pak. Padahal apabila ingin dibandingkan dengan luar negeri, di Indonesia juga ada pendidikan karakternya, Pak, yaitu pelajaran agama Islam yang menurut saya ini jauh lebih baik yang diterapkan oleh di luar negeri, Pak. Karena ini tidak hanya mengajarkan tentang dunia, tapi juga tentang akhirat, Pak, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, dari penjelasan saya Bapak tadi, saya menangkap bahwa salah satu yang menyebabkan banyaknya apalagi tindakan korupsi, sesuatu yang tidak baik di negara ini, Pak, adalah karakter seseorang. Namun saya ingin menyoroti, Pak, sesuatu yang lebih mendasar daripada itu, yaitu menurut saya, Pak, sebenarnya yang membuat karakter seseorang ini buruk adalah negara atau kekuasaan pemerintahnya, Pak. Karena begini, seseorang pernah berkata bahwa kefakiran menyebabkan kekafiran. Seorang pernah berkata seperti itu, Pak. Ini sangat mendasar menurut saya. Dari sini saya menangkap bahwa yang menyebabkan karakter buruk itu adalah negara, Pak, karena ada keterpaksaan di situ. Seseorang jika hidupnya susah, mau tidak mau, Pak, dia akan melakukan sesuatu hal yang buruk karena keterpaksaan. Dan ini adalah hal yang mendasar menurut saya, Pak. Jadi menurut saya, Pak, apalagi karakter yang buruk itu salah satu penyebabnya yang paling mendasar adalah negaranya, Pak, atau pemerintahan yang ada di dalam negaranya, Pak. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Apa nama Bayu? Iya, Pak. Raffi Krisna Bayu. Iya, makasih Bayu. Saya panggil Bayu saja. Kalau kita melihat bahwa ya, katakan Anda lahir, pasti Anda lahir dalam keadaan suci bersih, yang membuat Anda jadi pendosa, jadi terpidana atau jadi orang jahat, ya, kriminal, ya, karena lingkungan, baik itu lingkungan Anda tempat tinggal maupun bergaul. Ketika Anda bergaul dengan orang jahat, ya jadi penjahat, pemadat. Ya, ketika orang bergaul dengan orang yang baik-baik, ya jadi orang baik. Ya, lingkungan yang akan termasuk juga pendidikan, di mana Anda belajar, lingkungan pendidikan, ya. Kemudian, ya jadi bukan lahir langsung jadi penjahat nanti, atau lahir jadi orang baik, tidak. Tapi lingkungan yang akan membentuk karakter Anda, ya. Your character is determined and formed by the surrounding environment, ya. Jadi your milieu, your colleagues, friends, ya, di sekitar Anda akan sangat lebih berpengaruh teman-teman daripada biasa orang tua atau keluarga. Anda lebih kuat dipengaruhi oleh lingkungan teman-teman. Saya kira demikian karena jam sudah, ya, insya Allah saya ucapkan terima kasih. Thank you for joining the class. I really appreciate your participation and contribution to the class. It's very active and fascinating. See you next Monday afternoon. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai ketemu lagi.